LPDP mengcover itu. Selamat pagi sahabat literasi, salam sehat untuk kita semua. Di tengah pandemi COVID saat ini, kita masih bisa bertemu melalui podcast literasi dan komunikasi. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang pembelajaran dari rekan-rekan yang sedang atau yang sudah menyelesaikan studi magister dan doktor mereka. Kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Upi Rea. Kita sapa beliau ya. Selamat pagi Bu Upi. Selamat pagi. Salam sehat dan semangat selalu untuk semua teman-teman. Ya, terima kasih. Supaya kita menghemat waktu teman-teman, kita langsung tanya aja. Ibu Upi boleh sebutkan gelar lengkap dengan nama? Silakan Bu. Nama saya Dr. Upi Isabella Rea MPD. Wow, ya, ada dokter. Kalau boleh tahu kemarin Ibu studi di mana, Bu? Dan di kampus mana, negara mana, atau mungkin di prodi apa? Saya studi di UGM, mengambil program doktoral pengkajian Amerika. Nah, kenapa saya pilih itu? Karena saya sangat tertarik dengan bagaimana Amerika membangun negaranya dari perspektif budaya dan pendidikannya. UGM maksudnya Universitas Gadjah Mada ya? Bu? Iya, UGM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Oke. Jadi selama studi itu ngapain aja nih Bu? Selama studi itu saya mempelajari tentang Amerika dari perspektif budaya, dan di sana saya menemukan hal-hal yang sangat luar biasa menariknya tentang bagaimana Amerika menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Perjalanan panjang sebagai satu negara yang tentu saja banyak sekali dinamikanya, apalagi dari perspektif budaya. Kita belajar banyak dari Amerika, bagaimana sejak 200-an tahun yang lalu Amerika membangun budayanya. Wah, menarik ya, bicara Amerika itu menjadi daya tarik bagi seluruh masyarakat dunia begitu ya. Nah, di UGM untuk studi ini Ibu menempuh waktu berapa lama? Lalu kemudian kalau boleh tahu nih, karena informasi yang kami dapatkan, kami sekalian mengkonfirmasi ya, Ibu dapat beasiswa begitu ya. Boleh jelaskan Bu, berapa lama studinya dan dari mana beasiswanya? Saya studi doktoral ini 4 tahun, 1 semester, lebih 1 semester. Kenapa? Karena pada waktu saya ingin selesai mengakhiri studi saya, kita semua diterpa oleh badai COVID, sehingga ada satu perlambatan, banyak kegiatan di sana. Jadi saya ekstra nih 1 semester Pak Raja. Oh gitu. Lalu informasinya kami dapatkan ini Bu Upi dapat juga bantuan dari pemerintah Indonesia ya. Seperti apa itu Bu? Dan dari mana boleh cerita Bu? Ya, saya studi dengan biaya dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya lolos seleksi beasiswa LPDP tahun 2016 dan mulai studi tahun 2016 sampai kemarin terakhir 2021. LPDP berarti itu pemerintah Indonesia punya ya Bu ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu ini kira-kira yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh mungkin sahabat-sahabat literasi ingin coba juga nih LPDP. Nah, hal apa yang harus diperhatikan Bu? Untuk teman-teman yang berminat mendapatkan beasiswa LPDP, satu hal yang saya pelajari adalah teman-teman harus punya satu tujuan studi yang jelas gitu. Jadi memang harus ada perencanaan dari sebelumnya ya, bahkan mungkin dari sejak teman-teman SMA menentukan jurusan S1, lalu bercita-cita juga untuk studi lanjut S2 dan juga S3 seperti saya. Nah, itu mesti ada rencana yang sudah mulai digoreskan sejak awal. Nah, rencana studi itu akan menolong kita untuk fokus di dalam apa yang menjadi tujuan dari studi kita dan apa yang akan menjadi kontribusi kita selanjutnya setelah studi. Itu sih yang menjadi highlight yang pertama-tama teman-teman harus punya. Menarik ya. Jadi
LPDP itu disiapkan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu dalam beasiswa LPDP ini apa saja yang di cover Bu? Apakah semua di cover mulai dari A to Z? Untuk S3 ini saya mendapatkan beasiswa studi, biaya kuliah itu, kemudian uang buku, juga karena ini S3 kita mengikuti conference. Sebenarnya ada beberapa conference yang bisa kita ikuti selama studi, tetapi yang dibiayai oleh LPDP itu maksimalnya 2, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain juga biaya hidup, seperti itu, biaya kesehatan, kemudian juga tersedia tunjangan keluarga. Tapi yang tunjangan keluarga ini 75% dari biaya hidup. Setelah itu juga ada yang paling penting itu, ya itu sih, biaya kuliah itu ya yang paling penting. Kalau selebihnya itu semacam kayak biaya kedatangan, terus biaya kepulangan tentu saja ya, itu sih ada ya. Tapi yang paling penting porsi terbesar yang di cover itu adalah di biaya studi dan biaya hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa LPDP akan mengcover hampir keseluruhan ya kebutuhan setiap mahasiswa begitu ya? Ya, sebagian besar itu. Jadi kita bisa studi dengan tenang gitu ya, nggak memikirkan dengan penuh kekhawatiran biayanya seperti apa dan bagaimana. Karena LPDP mengcover itu biaya hidup itu 3 bulan ke depan gitu. Jadi dengan demikian kita sebenarnya sudah bisa mengatur ya dalam 3 bulan ke depan seberapa spending yang mau kita pakai untuk biaya hidup. Kalau untuk biaya kuliah itu udah diatur secara internal kerjasama institusi gitu. Jadi kita cuma ngecek aja status kita di portal kemahasiswaan yang kita punya. Di situ statusnya pasti sudah terbayar oleh LPDP. Jadi kita nggak usah khawatir gitu. Nggak usah repot kita habis ini mau setor kemana atau deadline waktunya kapan gitu. Itu nggak perlu karena itu sudah merupakan kerjasama antara LPDP dengan kampus. Jadi kita yang menjadi award di LPDP itu bisa kuliah aja dengan tenang, lalu belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Wow, menarik ya. Nah, kalau boleh sedikit nih Bu disampaikan kepada sahabat literasi, apa sih yang menjadi penelitian Ibu kemarin waktu mendapatkan gelar doktor itu, lalu ya mungkin dalam 2 menit nih Bu, boleh ya, apa-apa yang menjadi penelitian lalu kemudian itu akan dibawa dalam konteks Indonesia itu seperti apa Bu? Enggak Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya tertarik dengan bagaimana Amerika membangun budaya dan pendidikannya. Jadi saya mengkhususkan diri fokus pada penelitian tentang pendidikan dasar di Amerika, kebijakan pendidikan dasar di Amerika. Karena saya lihat Amerika itu kalau secara ranking mungkin nggak terlalu wow di dalam hal pendidikan dasar dibandingkan dengan beberapa parameter ranking pendidikan yang kita tahu banyak sekali. Tetapi Amerika itu memiliki perguruan tinggi yang excellent gitu ya, Ivy League sebutannya ya, kampus-kampus terkemuka yang tak terbantahkan sampai sekarang. Jadi saya melihat ini kemudian tertarik dan melihat ada apa di dalam pendidikan dasar di Amerika sehingga pendidikan tingginya bisa sedemikian bagus gitu. Padahal pendidikan dasarnya menurut beberapa ranking tidak terlalu fantastis seperti itu. Nah, itu yang saya temukan, saya teliti, dan yang saya temukan adalah ada satu nilai yang dianut oleh masyarakat Amerika. Walaupun di dalam zaman sekarang, di dalam penelitian saya, mereka mulai agak mengartikulasikan ulang di dalam bahasa yang kontekstual seperti sekarang, tetapi sebetulnya mengakar kepada satu pemahaman yang kuat yang menjadi megastruktur di dalam budaya orang Amerika, yaitu bahwa Amerika adalah bangsa yang unggul, superior dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, itu menjadi sebuah mindset yang ada di dalam budaya orang Amerika yang menjadikan mereka terus-menerus strive for the best gitu ya. Mereka terus-menerus berupaya menjadi yang terbaik, menjadi yang unggul. Pemahaman itulah yang ditanamkan di dalam kebijakan pendidikan dasarnya. Sehingga anak-anak itu sejak dini itu sudah paham bahwa mereka adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang istimewa.
seperti itu. Dan ini memang bisa dilihat di banyak hal ya, di dalam hal politik, dalam hal ekonomi, hubungan internasional, kesehatan, jurnalisme, banyak hal. Jadi ada juga yang dalam studi saya temukan bahwa itu merupakan propaganda, tentu saja ya. Itu juga bahkan ada yang mengatakan dalam studi saya ini saya temukan bahwa ini adalah paradoks. Di satu sisi Amerika unggul, tetapi di sisi yang lain juga Amerika memiliki catatan kriminalisme yang tinggi, terus dituduh oleh banyak negara tentang kejahatan perang, kemudian juga tentang tingkat pengangguran dan kemiskinan. Nah, jadi ada paradoks di situ. Jadi selain unggul dari sisi yang baik gitu, juga ternyata ada catatan-catatan yang mencatat Amerika juga unggul dari hal-hal yang negatif. Nah, yang saya fokuskan adalah bagaimana Amerika unggul mengindoktrinasi keunggulannya itu di dalam apa yang mereka ajarkan ke pendidikan dasarnya. Nah, itu sangat menarik sekali bahwa mereka punya satu megastruktur pemikiran. Saya mengkaji hal ini dengan teori praktik Bourdieu. Teman-teman yang banyak di bidang budaya paham tentang apa itu teori praktik Bourdieu, di mana Bourdieu itu membangun sebuah habitus. Teori Bourdieu itu mengatakan ada sebuah habitus yang menjadi sebuah pakem gitu ya, sebuah pakem budaya. Itu yang saya temukan. Nah, habitus yang dibentuk itu adalah satu mindset, satu konsep tentang American exceptionalism. Nah, itu yang mereka anut, walaupun memang di dalam temuan saya, American exceptionalism itu mengalami banyak reartikulasi sesuai dengan konteks dan konsep yang sekarang berjalan, tetapi itu tetap mengakar kepada satu hal yang sama, yaitu Amerika memahami dirinya sebagai bangsa yang unggul. Nah, itu menarik, dan yang bisa saya bawa hal itu ke Indonesia, bahwa Indonesia memerlukan satu konsep itu, satu mindset bahwa Indonesia itu bangsa yang seperti apa, kayak gitu. Nah, itu yang akan diindoktrinasi ya di dalam pengajaran-pengajaran di pendidikan dasarnya. Nah, itu yang barangkali sebetulnya kita punya ya, khususnya di dalam pendidikan itu kita punya yang secara nasional, kita punya Pancasila tentu saja sebagai dasar negara kita, sebagai falsafah negara kita, dan khususnya di dalam pendidikan sebetulnya kita punya apa yang menjadi nilai-nilai yang dipikirkan dan diturunkan, diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu sebetulnya nilai-nilai yang juga setara dengan American exceptionalism, cuma memang pengentalannya, penebalannya sebagai satu konsep yang ingin diajarkan, diindoktrinasi ke dalam budaya Indonesia itu yang harus digarap lebih serius seperti itu. Dan memang berdasarkan perjalanan waktu, kita Indonesia bulan ini kita akan merayakan 76 tahun Indonesia merdeka dibandingkan dengan Amerika yang sudah 200 sekian tahun. Jadi memang perjalanan masih panjang, tetapi kita harus menentukan itu dari sekarang. Apa sih yang ingin kita, mindset yang ingin kita berikan, yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita, tentang apa yang menjadi karakter budaya bangsa Indonesia. Dan itu yang nanti akan dijabarkan, diturunkan, diresapi, diartikulasikan di dalam pendidikan dasarnya. Nah, kemudian itu akan mengkonstruksi budaya Indonesia, dan akan menjadi satu nilai yang menyatakan identitas sebagai bangsa Indonesia. Itu menarik. Bisa saya sharingkan sedikit. Menarik. Itu menjadi satu kontribusi yang besar nanti ya dalam perspektif, dalam paradigma juga, dan bahkan juga dalam mindsetnya Indonesia begitu ya. Oh, menarik nih. Nah, kalau selama studi ini tentu ada suka duka ya Bu ya. Boleh cerita dong sedikit nih pengalaman waktu studi, hal apa yang kira-kira masih berkesan, yang mengganjal, yang mungkin ya, tapi mungkin dalam keadaan durasi kita singkat, mungkin dia dalam waktu 2 menit Bu. Silakan. Cerita dukanya yang saya alami adalah saya merasa kurang puas di dalam studi saya, karena studi saya ini berupa kajian literatur. Yang menjadikan saya kurang puas adalah saya sebetulnya ingin memotret tentang pola pikir, tentang budaya itu lebih dekat lagi gitu ya, dengan langsung mengamati misalnya satu interaksi dengan masyarakat Amerika, itu sih. Ya, tapi bukan berarti buat teman-teman yang studi literatur menjadi kurang sahih ya risetnya. Itu tetap bisa diakui sebagai sebuah riset. Nah, cuma memang membutuhkan ketelitian.
ya dan kecermatan di dalam menyeleksi kajian literatur yang tersedia. Kita tahu di dalam zaman yang serba daring seperti sekarang ini, literatur itu begitu banyak sekali ya. Jadi kita tuh dikepung, dibanjiri oleh literatur. Nah, kita harus betul-betul selektif. Nah, saya kira di situ ya, bagaimana kita menyeleksi literatur yang betul-betul relevan dan betul-betul berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan dengan reputasi dan rating yang baik di dalam berkontribusi di dalam studi kita. Itu tuh sebetulnya nilai sangat hakiki di dalam riset yang berdasarkan kajian literatur. Jadi bagaimana kita menyeleksi literatur yang terbaik untuk mendukung riset kita, itu yang menurut saya effort yang luar biasa di situ. Karena kalau kita cuma sekedar mengumpulkan literatur dan kemudian kita mengatakan itu sebagai riset studi pustaka, itu sangat gampang karena literaturnya tersedia begitu rupa. Tapi bagaimana kita menyeleksi kemudian memilih yang betul-betul bunyi tebal gitu bunyinya untuk kajian kita, itu yang bagi saya luar biasa. Effortnya di situ luar biasa. Jadi suka dukanya tuh di situ Pak Raja. Itu suka duka dari situ ya. Kalau hal-hal yang terkait pengalaman hidup, mungkin sudah jalan-jalan mungkin kemana aja selama di Jogja. Atau ibu studi di Yogyakarta atau di Jakarta nih? Ada UGM juga di Jakarta? Iya. Ya, teman-teman yang ingin mengambil beasiswa LPDP, saya harus bilang bahwa Anda terikat dengan beasiswa LPDP sebagai satu kontrak belajar, dan itu membawa Anda akan memiliki tempat tinggal dan titik baru di dalam kehidupan Anda. Jadi menjawab pertanyaan Pak Raja, ya saya harus tinggal di Jogja, saya harus tinggal di tempat saya studi, supaya betul-betul LPDP itu menginginkan awardee-nya itu konsentrasi di studi, gitu Pak. Selama di Jogja, ya Jogja itu kota yang memang menarik dan kental budayanya, jadi gak habis-habis sebenarnya mengeksplorasi Jogja. Selama hampir 5 tahun ini saya tinggal di Jogja, belum semua juga sih Pak tempat-tempat menarik di Jogja saya eksplorasi. Jadi masih banyak tantangan-tantangan tersembunyi untuk mencari tahu tentang Jogja. Ya, menarik ya. Nah, kalau dari pengalaman yang Ibu alami, itu apa pesan-pesan yang Ibu mau sampaikan kepada sahabat literasi supaya mereka juga punya semangat yang sama dan juga punya impian yang sama? Monggo Bu, sampaikan Bu. Sahabat literasi, saya ingin sedikit membagikan semangat, terutama sahabat literasi yang masih punya kesempatan luas, gitu ya, punya kesempatan luas. Jangan putus asa, terus mencoba untuk menemukan the very best of you. Buah pikiran, kemudian ide, itu silahkan digarap, dipertajam dengan cara banyak membaca, dengan cara kita banyak belajar. Nah, LPDP itu terbuka untuk anak-anak muda yang seperti Anda, yang memiliki tujuan belajar, yang memiliki impian untuk bagaimana berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Ibu Dr. Upi Rea. Sahabat literasi, kita sudah hampir 20 menit berbicara tentang studi yang beliau sudah lakukan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, berharap sahabat literasi juga punya impian yang mungkin bisa diterapkan. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silakan di chat di nomor yang ada di layar ini. Lalu kemudian juga kami berharap teman-teman punya masukan-masukan, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bisa subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi lebih lanjut. Oke, saya dari admin literasi komunikasi akan menutup diskusi kita pada pagi hari ini. Kami berharap semua tetap sehat.